Jadi sekarang kita sedang melakukan praktikum cloning gen. Jadi pertama-tama kita masukkan semua bahan yang ada, yaitu LIC buffer sebanyak 2 microlight, PCR produk sebanyak 2 microlight. PCR produk yang kita pakai di sini adalah hormon LH. Kemudian NFW nuklease free water sebanyak 5 microlight. Tujuannya sebagai pelarut, dan T4 DNA polimerase sebanyak 1 microlight. Ketika semua bahan ini sudah tercampur, maka kita vortex selama 5 detik. Tujuannya untuk menghomogenkan bahan-bahan yang telah kita campurkan. Setelah kita homogenkan dengan vortex selama 5 detik, kita spin down juga selama 5 detik. Tujuannya untuk menyatukan semua bahan-bahan di bawah mikrotube, jadi tidak ada lagi yang menempel di dinding mikrotube. Setelah itu kita inkubasi di suhu ruang selama 5 menit. Langkah selanjutnya adalah penambahan vektor plate 31 sebanyak 1 microlight ke dalam mikrotube. Setelah itu ditambahkan EDTA sebanyak 0,6 microlight ke dalam mikrotube. Setelah itu dipindah vortex selama 5 detik, kemudian di spin down. Setelah itu mikrotube kemudian diinkubasi di dalam PCR dengan suhu 20-25 derajat Celcius selama 5 menit. Tahap selanjutnya merupakan tahap transformasi yang diawali dengan proses thawing. Proses thawing sendiri merupakan proses pencairan sel kompeten yang tadinya berada dalam icebox yang kemudian dicairkan pada suhu ruang. Setelah cair, sel kompeten tersebut dipindahkan ke tub baru sebanyak 50 microlight dan ditambahkan 5 microlight sampel DNA. Setelah itu diinkubasi secara on ice selama 30 detik. Setelah proses inkubasi on ice selesai, kemudian dilakukan proses heat shock menggunakan alat heat block selama 30 detik pada suhu 42 derajat Celcius. Selanjutnya pada tahap recovery, masukkan 250 microlight media SOC pada mikrotube menggunakan mikropipet. Selanjutnya mikrotube dimasukkan kembali ke dalam cool box. Dan yang terakhir pada tahap recovery, tube di shaker pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 225 rpm selama 1 jam. Nah, ini merupakan pemasangan mikrotube pada shaker yang dililitkan menggunakan karet supaya dapat tetap stay. Oke, pertama kita ambil sampel gennya atau cloning gennya yang baru kita masukin dari shaker. Nah, kalau udah si gennya ini kita siap pindahin ke tahap selanjutnya, itu ke cawan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu steril. Jadi kita harus menyemprotkan tangan kita atau latex kita dengan alkohol. Kalau udah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita pindahin si cloning gennya pakai mikropipet. Kita ambil dulu mikropipetnya, kita ambil mikrotip pakai ujungnya seperti biasa. Nah, setelah diambil, siap kita pindahkan ke cawan Petri. Jangan lupa ya bahwa si sampel itu nggak boleh sampai tiduran, harus terus tegak biar tetap berada di ujung mikrotipnya. Ini kita panaskan dulu, kita sterilkan, karena ini memang harus steril ya, nggak boleh ada kontaminasi. Seperti biasa kita pindahkan ke cawan Petri. Kita beri dia 3 tetes di tempat yang berbeda, jangan lupa. Kalau udah mikrotipnya kita lepas seperti biasa. Mikropipetnya kita taruh, terus kita ambil batang penyebar. Jangan lupa batang penyebarnya untuk disterilkan dulu dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Ini langsung kena api nggak masalah ya guys. Nah, kalau udah dipanaskan kita dinginkan sedikit, terus dapat kita cek apakah sudah dingin atau belum dengan cara kita tempelkan ke agarnya. Jika masih ada bunyi ces berarti masih panas, cuman ini gak ada bunyi ces, jadi kita bisa langsung kayak gitu. Terus kita sebar-sebar. Setelah kita sebar, kalau udah sebar merata, kita tutup menggunakan isolasi elastis. Habis itu kita simpan di
shaker yang bisa menjaga suhu. Nah, dari hasilnya nanti kita bisa dapatkan koloni bakteri itu yang berupa titik-titik. Nanti bakteri titik-titik itu tandanya bahwa bakteri itu tumbuh. Nah, kalau bakteri udah tumbuh, baru kita ambil bakteri yang kita inginkan. Kita PCR untuk melihat apakah gen yang kita inginkan ada atau enggak gitu. Kalau misalnya ada, nanti bakteri yang kita ambil, baru kita ke cawan gores untuk memperbanyak. Seperti itu. Selesai. Ditunggu selama 18 jam Untuk melihat 3/4 jam Untuk 3/4 jam 3/4 hari untuk melihat pertumbuhannya. Kalau misalnya disebar dia tumbuh titik-titik berarti tumbuh, tapi kalau misalnya udah tumbuh kita cek oke, nanti kita pakai gores-gores untuk memperbanyak.